Kita semua pasti pengen kan jadi versi diri kita yang lebih baik? Ya, kita coba berhenti dari kebiasaan buruk, bangun rutinitas baru, dan ya, mengembangkan karakter kita. Tapi sering banget rasanya kayak berjuang di tempat. Nah, gimana kalau ternyata ada cara pandang yang lain? Yuk kita bedah sebuah metafora kuno yang menawarkan perspektif yang sama sekali beda soal pertumbuhan diri. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Apa perubahan itu cuma soal tekad baja? Cuma soal nggak melakukan yang salah dan maksa diri melakukan yang benar? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih organik yang sedang bekerja? Mari kita selami ini lebih dalam. Jadi, ada satu ide kunci yang kuat banget di sini. Coba bayangkan pertumbuhan karakter itu bukan seperti membangun gedung, tapi lebih mirip menumbuhkan buah di kebun. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental. Buah. Betul, cuma satu kata ini, tapi ini mengubah segalanya. Kita bukan lagi ngomongin soal produksi massal atau konstruksi yang serba cepat. Kita lagi ngomongin sesuatu yang hidup, yang tumbuh, pelan-pelan seiring waktu. Pemilihan kata buah di sini tuh bener-bener disengaja loh. Ini semua tentang proses. Sama aja kayak pohon apel, kan nggak mungkin langsung ngeluarin apel dalam semalam. Nah, kualitas kayak kesabaran atau kebaikan itu juga butuh waktu, butuh perawatan, dan butuh kondisi yang pas untuk bisa berkembang di dalam diri kita. Nah, di sini kita lihat ide utamanya. Ini adalah sebuah proses kolaborasi. Ada sang penanam yang merawat, tapi kita ini kebun buahnya. Artinya, kita juga punya peran aktif. Dan ini membawa kita ke sebuah paradoks yang menarik banget. Oke, disinilah letak serunya. Kalau kualitas-kualitas ini disebut buah dari roh, kenapa kita juga diperintahkan untuk aktif mengejarnya? Jadi, ini sepenuhnya kerjaan Tuhan atau sepenuhnya usaha kita? Coba lihat dua sisi ini. Di satu sisi, ini dibilang buah roh. Tapi di sisi lain, kita disuruh untuk mengejar kualitas yang sama persis. Jadi gimana dong? Ternyata jawabannya adalah keduanya. Ini tuh kayak atlet sama pelatihnya. Pelatih ngasih strategi, nutrisi, dan kekuatan, tapi ya atletnya tetap harus lari di lintasan kan? Roh itu yang memberdayakan, tapi kita yang harus melangkah. Jadi, kualitas apa aja sih yang kita omongin ini? Kalau kita bandingkan beberapa daftar yang ada, kita bakal lihat ada pola yang menarik. Coba perhatikan deh, sifat-sifat kayak kasih, iman, dan damai sejahtera itu selalu muncul. Ini nunjukin betapa fundamentalnya kualitas-kualitas ini dalam membentuk karakter yang kita tuju. Oke. Ini mungkin kedengarannya masih agak abstrak ya. Mari kita ambil satu contoh yang praktis banget. Gimana caranya menumbuhkan damai sejahtera? Ini bukan soal duduk diam nungguin perasaan itu datang sendiri loh. Ternyata ada loh prosesnya, sebuah resep yang bisa kita ikutin. Ada 3 langkah fundamental yang bisa kita terapkan langsung. Yuk kita bedah satu persatu. Prosesnya dimulai dengan berdoa, tapi bukan sekedar minta-minta ya, tapi secara aktif menyerahkan dan melepaskan semua kecemasan. Terus langkah kedua, isi kembali pikiran kita. Ini kuncinya, jangan dibiarin kosong, karena nanti kekhawatiran bakal balik lagi. Jadi isi dengan hal-hal yang baik dan benar. Dan yang terakhir, bertindak. Lakukan apa yang benar. Damai sejahtera itu bukan sesuatu yang kita tunggu, tapi hasil dari apa yang kita lakukan. Nah, kerangka kerja yang sama, yaitu menanam dengan sengaja, juga berlaku untuk buah-buah yang lainnya. Yuk kita lihat beberapa contohnya, biar kita makin paham maknanya lebih dalam. Misalnya kasih atau agape. Ini bukan kayak perasaan cinta yang naik turun gitu ya. Ini adalah keputusan sadar untuk bertindak demi kebaikan orang lain. Titik. Lalu ada kesabaran, makrotumia. Ini bukan sekedar nunggu, tapi kekuatan untuk nggak meledak pas ada orang yang mancing emosi kita. Dan coba lihat deh bedanya kemurahan dan kebaikan. Kemurahan itu lebih ke sikap batin, kelembutan hati kita. Sementara kebaikan itu adalah saat kemurahan tadi diwujudkan jadi aksi nyata. Misalnya memberi bantuan, atau ngomong hal-hal yang membangun. Jadi yang satu itu sikap, yang satunya lagi itu tindakan. Jadi apa intinya? Setelah kita bahas semua ini, apa pesan utama yang bisa kita bawa pulang? Nah, ini dia poin utamanya. Berhenti melihat perubahan diri kayak daftar tugas yang harus dicentang. Sebaliknya, lihatlah ini sebagai kebun yang harus dirawat. Ini adalah proses yang terus-menerus yang melibatkan kerjasama antara kekuatan ilahi dan usaha kita yang konsisten, berdoa, berpikir, dan bertindak.
Jadi pertanyaan terakhir ini untuk Anda. Saat Anda lihat lagi daftar kualitas tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, buah mana yang rasanya paling perlu Anda tanam dan rawat di kebun hidup Anda saat ini? Jawabannya bisa jadi awal dari pertumbuhan yang paling bermakna buat Anda.